Nah, kemudian nih Kak, gerakan ini kan sebenarnya udah rame banget, terutama bagi diaspora-diaspora seperti Kakak, dan bahkan di Melbourne sendiri juga udah ada yang turun ke jalan gitu. Nah, menurut Kakak sendiri sebenarnya gimana sih tanggapan dari kalangan diaspora ini terhadap 17+8? Apa sebenarnya arti keterlibatan diaspora kalau menurut Kakak sendiri? Solidaritas, karena aku pun merasakan yang sama gitu ya. Maksudnya dari awal aku menantang debat Syahroni itu pure rasa solidaritas Kak. Karena aku merasa kok seperti ini sekali ya, arogansinya, ketidakadilannya tuh terlalu terang benderang seperti matahari gitu kan. Udah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi, dan rasa solidaritas bahwa walaupun kita jauh Kak, justru saat kita jauh, mata kita tuh semakin terbuka lebih luas. Bagaimana di Indonesia itu kondisinya terpuruk banget, sesedih itu gitu, semati empati itu gitu, orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan serakus itu mereka dalam mengeruk hasil-hasil dari masyarakat. Dan sejahat itu saat kita ada defisit anggaran, bukannya mereka mempermudah hidup masyarakat gitu ya, dan memotong efisiensi besar-besaran di bagian-bagian yang nggak jelas hasil kerjanya itu, yang ada malah mau dibebankan lagi ke masyarakat. BPJS-nya mau dinaikkan ya kan, pajak-pajaknya mau dinaikkan. Nah, rasa marah, rasa solidaritas, rasa kita membandingkan bagaimana negara lain dengan negara kita, itu Kak yang benar-benar membakar semangat kita gitu ya, untuk para diaspora yang menurutku ada di luar negeri. Dan kata-kata itu benar Kak, mungkin aku bisa pergi dari Indonesia, tapi Indonesia tidak akan pernah bisa pergi dari aku. Wow. 12 tuntutan sebenarnya di media sosial ya Kak ya. Terus gimana sih Kak, ini dari awalnya 12 poin tuntutan itu berkembang sampai jadi 17+8 tuntutan. Dan siapa aja sih Kak sebenarnya yang terlibat nih nyusun tuntutan tersebut? Silakan Kak. Jadi memang yang 12 itu keluar, ini semua tuh bener-bener respon yang organik gitu ya. Karena kita semua tuh mau bergerak cepat, gimana caranya biar jelas apa yang kita tuntut. Karena kan memang banyak bagian-bagian dari masyarakat yang punya tuntutan masing-masing gitu. Karena gimana nih kita gabungin untuk bisa jadi satu. Dan itu juga adalah respon saat itu aku memang sangat panik dan sangat emosional saat melihat udah adanya chaos gitu. Ya kan, dan aku juga udah dikejar-kejar terus, Kak tolong Kak itu sudah chaos dan lain sebagainya. Nah akhirnya keluarlah si 12 tuntutan, dan 12 tuntutan itu pun aku sudah bikin voting dulu, dan ada sekitar 200.000 yang udah bilang kalau ya lanjut gitu. Dan itu feedbacknya semua dari komen-komen teman-teman semua gitu. Jadi ada apa yang aku publish draftnya, teman-teman masukin, oh ini kurang itu. Dari semua itu baru aku finalisasi jadi yang 12, dan itu semua terjadi dalam jangka waktu kira-kira sekitar 2 jam. Setelah dari situ, tiba-tiba besokannya bangun pagi, langsung Jerome itu udah ngehubungin, boleh nggak kita connect gitu. Nah pas aku connect, ternyata udah ada grup gitu. Nah di grup itu tuh ada banyak bagian-bagian dari masyarakat, ada beberapa yang juga dari influencer, ada juga yang dari NGO di dalam grup itu. Nah ternyata mereka itu sedang berdiskusi untuk ngebuat lebih align lagi. Kalau yang kemarin itu kan aku buat cuma karena dari hasil komen kan. Nah, yang ini tuh udah lebih align lagi. Jadi ternyata mereka udah bertindak jauh tuh. Di saat aku lagi tidur nyenyak gitu ya, teman-teman lain udah rapat lagi, udah menambahkan poin-poin lagi, bahkan mereka udah memfinalisasi sampai ke siapa harus melakukan apa gitu kan. Kita kalau nggak salah kita telepon selama 3 jam Kak, karena saling berdiskusi apa yang mau dimasukkan, apa yang mau dikeluarkan. Kita juga berdiskusi. Kalau dari aku itu yang penting banget adalah deadline ya. Karena kalau ini nggak ada deadline, akhirnya ini akan menjadi suara-suara yang akan hilang terbawa angin. Itu nanti detailnya ada tuh ya Kak di situ, siapa aja yang terlibat dan lain sebagainya.